Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Salam semangat, mudah-mudahan selalu bisa sehat untuk mengikuti perkuliahan. Baik, materi kita adalah logika matematika dan himpunan. Ini pertemuan kita yang kedua, ya, hari Kamis, bersama dengan Ibu Yumira Simamora. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar logika, ya, sesuai dengan kontrak yang sudah kita sampaikan pertemuan pertama. Nah, apa itu dasar-dasar logikanya? Pertama kita lihat dulu pengertiannya. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Ya. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat, argumen, dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar atau bahkan bernilai salah. Ya. Nah, secara umum, logika dibedakan menjadi dua, yaitu pertama logika pasti, yang kedua logika tidak pasti. Apa itu logika pasti? Nah, logika pasti ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama logika pernyataan atau disebut dengan propositional logic. Yang kedua logika predikat atau predicate logic. Kemudian logika hubungan atau relation logic. Dan yang keempat adalah logika himpunan. Nah, ini bagian dari logika pasti. Nah, selanjutnya apa itu logika tidak pasti? Ya, logika tidak pasti meliputi logika samar atau kabur, ya. Dalam istilah asingnya itu disebut dengan fuzzy logic. Nah, logika pernyataan membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungannya sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Nah, logika predikat menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantitas, dan validitas sebuah argumen. Kemudian logika hubungan mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetri, refleksif, antisimetris, dan lain-lain. Logika himpunan membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Ini tadi bagian dari logika pasti, ya, ada 4 tadi bagiannya. Kemudian logika tidak pasti yaitu logika samar, merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya atau tidak, 0-1, benar atau salah. Kondisi yang ditunjukkan oleh logika samar ini antara lain banyak, sedikit, seringkali, sering, umumnya. Logika samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan mesin pintar atau sistem cerdas dan alat-alat elektronika. Ya. Jadi ada 2 tadi jenisnya, logika benar, logika pasti dan logika tidak pasti atau samar. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan atau proposisi. Ya. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Di dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan. Disebut juga proposisi. Sebagai contoh, kita perhatikan, jadi di sini kita mau melihat sebuah pernyataan itu. Contohnya, pernyataan atau kalimat deklaratif proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Ya, Ibu ulangi, pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi dalam matematika ya adalah kalimat yang bernilai benar atau salah. Jadi kita bisa menyatakan dia sebuah kalimat yang benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya. Harus ada benarnya atau bahkan kalimat itu adalah salah atau pernyataan itu adalah salah. Misalnya contoh, Yogyakarta adalah kota pelajar. Benar atau salah?
benar, itu kalimatnya benar karena di sana memang kota-kota pelajar yang sudah dikenal dalam sejarah, ya. Kemudian yang kedua, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya itu Ibu rubah 2 tambah 2 sama dengan 5, itu sebuah pernyataan yang salah. Tapi kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, itu pernyataan yang benar. Yang ketiga, semua manusia adalah fana. Ya, kita hanya manusia sementara. Pernyataan yang benar ya. 4 adalah bilangan prima. 4 bilangan prima enggak? Salah. 4 itu bilangan genap. Ya, itu bilangan bulat yang lainnya. Kemudian yang kelima, 5 kali 12 sama dengan 90. Benar atau salah? Salah. Ya, maka dari pernyataan-pernyataan di sini bisa kita nyatakan dia benar atau salah, maka disebut sebagai pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan kalimat yang dinyatakan tadi tidak bisa dinyatakan dia kalimat benar atau bahkan kalimat salah? Misalnya, contoh, di manakah letak Pulau Bali? Ya, nah kalau mungkin si A ditanya, dijawabnya di Pulau Jawa. Si B bisa jadi menjawab beraneka ragam. Karena bentuk pernyataannya itu adalah pertanyaan, ya. Maka kalau pertanyaan susah untuk dijawab. Kemudian yang kedua, pandaikah dia? Ya, menurut si A dia pintar, menurut si B biasa-biasa saja, menurut si C tidak sama sekali. Ya, maka kita belum bisa menjas sebuah kalimat itu kalimat benar atau salah, tapi tidak jelas. Ya, yang ketiga, Andi lebih tinggi daripada Tina. Andi lebih tinggi daripada Tina. Ini adalah sebuah kalimat statement yang menyatakan, ya. Maka kita juga tidak bisa menyatakan benar atau salahnya. Kemudian yang keempat, 3x kurang 2y sama dengan 5x tambah 4. Ya. Ini kita tidak tahu x-nya berapa, y-nya berapa. Maka bisa beraneka ragam orang menjawab. Bisa dibuat x-nya 2, y-nya 1. Ya, maka tidak menghasilkan nilai yang sama karena beraneka ragam. Kemudian yang kelima juga seperti itu, x tambah y sama dengan 2. Ya, x dan y-nya tidak sama. Nah, jadi coba dibedakan kalimat yang merupakan kalimat proposisi atau sebuah pernyataan dengan yang bukan pernyataan. Ya, Ibu rasa bisa Ananda pahami. Ya, kalau tadi kita bisa menjas sebuah kalimat itu benar atau salah. Dan dia dalam bentuk sebuah kalimat atau kalimat deklaratif ya atau proposisi. Ya. Sementara kalimat yang bukan pernyataan itu adalah sebuah kalimat atau pernyataan yang tidak bisa kita jas kalimat itu benar atau salah seperti yang tadi ya. Jadi ciri-cirinya dia berbentuk sebuah pertanyaan, ya. Kemudian kalimatnya kalimat terbuka, ya. Ini tadi yang keempatnya 3x kurang 2y. Ini kalimat terbuka, bebas. Kita pakai nilai x-nya berapa, y-nya berapa. Maka ini bukan contoh sebuah pernyataan, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat Ibu sampaikan bisa dipahami. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam ya?